Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik bertepatan dengan kebangkitan Yesus Kristus yang kita peringati pada hari ini di seluruh dunia. Topik ini berjudul Dia telah bangkit. Hari ini hari Minggu tanggal 9 April tahun 2023 dan kita masuk di dalam doa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang. Panjang sabarmu, berlimpah kasih setiamu. Engkau yang berkata, hai maut, di mana sengatmu? Engkau telah mengalahkan maut itu. Engkau bangkit. Engkau telah membayar upah dosa bagi setiap orang yang percaya kepadamu dan harga yang telah lunas Engkau bayar. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada hari ini, pada saat ini, kepada kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, pasti memerdekakan kami. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 6. Kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 6. Saya bacakan bagi kita sekalian. Pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, masih gelap artinya, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Perhatikan ini. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum batu tersebut digeser, digulingkan oleh malaikat, Yesus sudah tidak berada di tempat itu. Batu itu digeser, digulingkan, bukan untuk Yesus, karena dia sudah tidak ada. Nah, batu itu digulingkan untuk memudahkan bagi para ibu-ibu ini, bagi para wanita ini, untuk masuk dan melihat, karena dia mengundang. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, saya memulai dengan sebuah ilustrasi seperti gini. Terkejutkah kita? Apakah ini merupakan sebuah kejutan? Bahwa Yesus itu bangkit. Yesus hidup. 2 orang yang berjalan dari Emmaus, murid Yesus, yang baru saja menjamu Sang Penebus yang telah bangkit di rumah mereka. Disambut oleh para murid dengan kabar bahwa Tuhan sudah tidak ada lagi di kuburan. Lukas 24 ayat 29 sampai 34. Pikiran mereka macam-macam pada waktu itu. Padahal Yesus sudah mengatakan bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Alangkah anehnya jika berita kebangkitan Yesus dianggap sebuah kejutan. Aneh kelihatannya. Tapi demikianlah Tuhan kita memberikan kejutan-kejutan apa yang tidak terpikirkan melawan norma-norma yang ada. Kita melihat sesuai dengan apa yang dikatakannya, persis itu yang terjadi. Dia telah mengatakan kepada mereka berulang-ulang kali bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun ketika Yesus disalibkan, murid-muridnya dirundung oleh kemurungan, oleh kesedihan dan keputusasaan. Putus asa mereka. Meskipun mereka seharusnya bersukacita dan menantikan kebangkitannya dengan penuh harap. Hari kebangkitannya adalah hari yang penuh sukacita dan kemenangan. Namun pada hari pertama kebangkitannya, sebelum menyadari bahwa Yesus telah bangkit,
Mereka masih murung dan masih sedih pada waktu itu. Injil Markus mengatakan di dalam Markus 16 ayat 10, mereka berkabung dan mereka menangis. Meskipun seharusnya mereka bersukacita. Nah, kebangkitanlah yang memberi makna pada salib itu. Saya ulang, kebangkitanlah yang memberi makna pada salib itu sendiri. Kematian Kristus sendiri adalah kabar buruk. Tetapi kabar buruk ini diikuti dengan kabar baik tentang kebangkitannya dari kematian. Mengapa? Yesus telah menanggung dosa kita di Kalvari. Jika ada satu jiwa saja yang belum ditebusnya, maka dia tentu masih berada di dalam kuburan. Kebangkitannya adalah jaminan yang menunjukkan kepada kita sekalian yang percaya kepadanya bahwa karyanya di kayu salib telah sempurna. Pengorbanannya telah diterima oleh Bapa Surgawi. Allah Bapa puas dan dia menunjukkan kepuasannya itu dengan membangkitkan putra tunggalnya Yesus Kristus Tuhan kita dari kubur. Sebagai bukti bahwa upah dosa kita yang percaya kepada Yesus telah lunas dibayar sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 22 sampai dengan 33. Ingat apa yang Yesus katakan di kayu salib? My God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini suara kita, orang yang berdosa. Karena Yesus tidak pernah sekalipun memanggil Allahku. Dia selalu memanggil Abba, Bapa, kepada papanya. Nah, berdasarkan hal itu kita tahu dia sedang menyuarakan suara orang berdosa, kita tahu dia sedang mengambil posisi kita di kayu salib, mati untuk kita. Mati sebagai upah dosa. Karena Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Dia dalam bentuk wanita, dalam bentuk manusianya, bukan wanita, maafkan saya. Dalam bentuk manusianya, sekalipun dia adalah Tuhan, harus mati untuk membayar upah dosa ini. Tetapi dari mana kita tahu bahwa upah dosa ini telah selesai dibayar? Dari mana kita tahu bahwa pengorbanannya itu bukan seperti pengorbanan orang-orang lain yang bersedia mati untuk sebuah kebenaran? Nah, di sini kita lihat berbeda dengan kematian yang lainnya. Dia bangkit sebagai bukti pengorbanannya diterima. Lunas, dia bangkit kembali. Karena kebangkitannya inilah Allah melalui Yesus Kristus atau di dalam Yesus Kristus ini memberikan harapan kepada kita sekalian yang percaya kepadanya. Suatu saat nanti kita pun akan dibangkitkan. Haleluya, Tuhan benar-benar bangkit. Kebangkitan Yesus ini berkaitan erat dengan kubur kosong. Untuk itu mari kita bahas terlebih dahulu. Mengapa kubur kosong itu penting? Apa pentingnya kubur kosong itu? Kita akan bahas. Sejak periode kerasulan paling awal, realitas kubur kosong, kebenaran Alkitabiah bahwa makam Yesus dari Nazaret ditemukan kosong oleh murid-muridnya telah menjadi pusat pewartaan Kristen. Keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menjelaskan dalam derajat yang berbeda-beda keadaan seputar penemuan kubur kosong ini. Tapi alasan baik apakah yang kita miliki untuk dapat berpikir bahwa klaim ini akurat secara historis? Bisakah penyelidik yang berpikiran fair menyimpulkan bahwa kemungkinan besar makam Yesus memang ditemukan kosong pada hari Paskah pertama itu? Ada beberapa argumen yang telah meyakinkan bahwa sejarawan bahwa makam tempat Yesus dikuburkan itu benar-benar ditemukan dan memang ditemukan dalam keadaan kosong pada hari Minggu itu, 3 hari setelah penyalipannya. Pertama, kita lihat untuk membuktikan apa artinya dan mengapa kita yakin bahwa kubur itu kosong, bahwa dia telah bangkit. Yang pertama, lokasi makam Yesus
pasti diketahui oleh orang Kristen dan orang non-Kristen. Meskipun benar bahwa sebagian besar korban penyaliban dibuang di kuburan yang disediakan untuk penjahat, untuk penjahat biasa gitu, mereka dibuang di kuburan di sana atau dibiarkan saja di kayu salib untuk dimakan burung. Nah, dalam kasus Yesus berbeda. Bukan hanya kakinya tidak dipatahkan, kedua penjahat yang ada di kayu salib itu kaki mereka dipatahkan untuk mempermudah kematian mereka. Yesus sudah mati di dalam hal ini. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Yesus dimakamkan di kuburan orang Sanhedrin yang bernama Yusuf dari Arimatea. Nah, Yusuf dari Arimatea ini adalah seorang anggota Sanhedrin, kelompok yang mengatur eksekusi Yesus. Jadi, dia adalah seorang oposisi sebenarnya. Banyak sarjana perjanjian baru yang skeptis telah yakin bahwa penguburan Yesus oleh Yusuf dari Arimatea tidak mungkin merupakan rekayasa Kristen. Ingat, dia adalah seorang Sanhedrin, seorang oposisi. Tidak mungkin orang anak murid-murid Yesus ini merekayasakan atau mereka-rekakan atau mengarang cerita. Pasti orang Sanhedrin akan bertindak. Mengingat permusuhan yang dapat dimengerti dari orang-orang Kristen mula-mula terhadap kaum atau kelompok daripada Sanhedrin yang mereka rasa paling bertanggung jawab atas kematian guru mereka. Kecil kemungkinannya bahwa para pengikut Yesus mengarang tradisi tentang seorang anggota Sanhedrin yang bernama Yusuf dari Arimatea yang menggunakan makam pribadinya sendiri untuk memberi Yesus sebuah kesaksian penguburan yang terhormat di dalam hal ini. Dan kita ingat, Alkitab berkata bahwa Yesus itu bahwa kuburan itu belum pernah dipakai sama sekali. Yusuf memberikan kehormatan ini kepada Yesus. Selain itu, penemuan arkeologi telah menunjukkan bahwa gaya makam yang dijelaskan dalam kisah penguburan dalam Injil sebagian besar digunakan oleh orang kaya dan orang terkemuka lainnya. Jadi kuburan ini kuburan orang kaya. Yusuf dari Arimatea ini. Gambaran seperti itu cocok dengan apa yang kita ketahui tentang Yusuf dari Arimatea, orang Sanhedrin ini. Selain itu, ketika kita menghubungkan fakta yang ada ini dengan fakta bahwa Arimatea adalah kota yang kurang penting, yang tidak memiliki jenis simbolisme kitab suci apapun, dan bahwa tidak ada tradisi penguburan yang menentang tentang penguburan Yesus ini. Keraguan serius bahwa Yesus dimakamkan di makam Yusuf dapat disingkirkan dengan pengertian dia benar-benar dimakamkan di kuburan Yusuf dari Arimatea, orang Sanhedrin ini. Signifikansi dari fakta-fakta ini tidak boleh diabaikan karena Sanhedrin pasti sebagai kelompok oposisi mengetahui lokasi makam Yusuf dari Arimatea ini. Dan dengan demikian, di mana Yesus dimakamkan, mereka tahu secara persis. Dan jika lokasi makam Yesus diketahui oleh otoritas Yahudi yang merupakan oposisi Yesus, hampir tidak mungkin bagi orang Kristen untuk dapat bergerak bebas. Karena pada waktu itu, Yerusalem menjadi pusat pembicaraan karena kematian Kristus ini. Karena Yerusalem adalah kota di mana Yesus diketahui dikuburkan. Seandainya makam itu tidak kosong, pastilah orang juga tahu. Dan pastilah para oposisi ini menggunakan mayat Yesus tersebut. Kamu bilang bangkit, enggak kok, ini buktinya ada mayatnya. Tapi itu tidak terjadi. Justru karena diketemukannya kubur yang kosong menjadi daya tarik yang luar biasa, menjadi pembicaraan di mana-mana. Ingat pada waktu itu, orang-orang Yahudi pergi menghadap Pontius Pilatus untuk mengirimkan serdadu berjaga-jaga di depan makam kuburan Yesus tersebut. Karena mereka mengatakan kepada Pontius Pilatus bahwa Yesus pernah mengatakan semasa hidupnya bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Jika itu benar terjadi, maka hal ini akan menjadi efek yang lebih buruk daripada segala sesuatu mujizat yang pernah dikerjakannya. Karena kebangkitan ini sendiri adalah sesuatu yang luar biasa. Mereka takut akan hal ini.
karena itu dijaga oleh serdadu. Dan harus ingat pada waktu itu, jika mayat Yesus sungguh dicuri, maka yang terjadi itu adalah nyawa serdadu ini menjadi tanggungannya. Saudara, barang tentu mereka harus berjaga dengan hati-hati. Tidak adakah pemimpin agama Yahudi yang berjalan ke makam Yesus untuk memverifikasi klaim ini? Pasti ada dong. Bukankah Sanhedrin memiliki setiap motivasi untuk mempergunakan mayat Yesus jika Yesus memang mati dan memang tidak bangkit, dan mengakhiri desas-desus tentang kebangkitan Yesus untuk selamanya? Mereka akan gunakan itu, bukan? Fakta bahwa kekristenan mulai memperoleh pengikut baru di Yerusalem memberitahu kita bahwa tidak ada mayat Yesus yang ditemukan, meskipun para pemimpin agama Yahudi memiliki motivasi untuk memberitakan fakta kosong. Mereka mempolitisasi untuk kepentingan grup mereka. Jika tubuh Yesus yang disalibkan tidak bangkit dari kematiannya, gerakan Kristen dengan penekanan bahwa Yesus telah bangkit akan mendapat pukulan yang mematikan. Karena itu mereka perlu mempergunakan kesempatan ini, mempolitisasi, menyebarkan kabar busuk. Mereka memelintir kebenaran dengan mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri. Fakta yang kedua, kubur kosong tersirat dalam rumusan lisan awal. Saya ulang, kubur kosong tersirat dalam rumusan lisan awal yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Sementara keempat Injil membuktikan kekosongan kubur Yesus, petunjuk awal kita tentang kubur kosong sesungguhnya berasal dari Rasul Paulus. Menulis kepada jemaat di Korintus kira-kira pada tahun 55 Masehi, Paulus mengutip rumusan lisan atau credo yang menurut sebagian besar pakar dipercaya diterimanya dari Rasul Petrus dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus, hanya 5 tahun setelah penyaliban Yesus, seperti yang tertulis dalam Galatia 1 ayat 18 dan ayat 19. Paulus menyatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5, saya bacakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, itu Simon Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dan bahkan pada waktu dia terangkat ke surga, setelah kebangkitannya itu pun disaksikan oleh 500 orang lebih. Nah, ketika Paulus menulis bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan, ini sangat tersirat mengingat latar belakang Farisi Rasul Paulus, bahwa makam tempat Yesus disalibkan, bahwa makam tempat Yesus dikuburkan itu kosong. Sebagai mantan orang Farisi, Paulus secara alami memahami bahwa apa yang turun dalam penguburan muncul dalam kebangkitan. Dia menerima gagasan kebangkitan fisik bahkan sebelum perjumpaan dengan Kristus yang telah dibangkitkan dan naik ke surga itu dalam perjalanannya ke Damaskus. Mengingat bahwa sumber Paulus untuk credo ini kemungkinan besar adalah para rasul, Yerusalem, dan kedekatan mereka dengan peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan, yaitu tentang kebangkitan Kristus ini yang menandakan kubur kosong, kutipan Paulus atas rumusan lisan atau credo ini memberikan bukti kuat bahwa makam Yesus telah ditemukan dalam keadaan kosong, dan bahwa fakta ini telah diketahui secara luas di kalangan masyarakat Kristen mula-mula. Kita harus ingat latar belakang Rasul Paulus ini sebagai murid Gamaliel yang sangat terkenal pada waktu itu.
seorang scholar, seorang pintar, seorang yang sangat detail. Sebagai orang Farisi, dengan kepintaran seperti itu, dia pasti melakukan penyelidikan-penyelidikan, tidak menerima sesuatu secara mentah-mentah. Dia juga yang mengatakan pada ayat-ayat lainnya, pengajaran tentang kebenaran bahwa Yesus itu sesungguhnya telah bangkit. Keberatan yang sering diulangi bahwa Paulus tidak menyadari kubur kosong, mungkin terlewat menurut orang, terjawab ketika kita melihat bahwa di tempat lain Paulus mengajarkan bahwa kebangkitan tubuh Yesus itu adalah kebangkitan tubuh jasmani. Roma 8 ayat 11, Filipi 3 ayat 21. Bagi Rasul Paulus, kebangkitan yang tidak menunjukkan bukti kuburan yang kosong akan menjadi kontradiksi. Jadi nggak mungkin. Dia pasti sudah menyelidiki. Kubur kosong itu yang menunjukkan Yesus telah bangkit merupakan sebuah kebenaran absolut. Yang ketiga, tampaknya ada pengesahan oposisi yang kuat tentang keberadaan kubur kosong Yesus yang kosong. Yang pertama, berasal dari Injil Matius sendiri, di mana Matius melaporkan bahwa ada pengakuan. Matius melaporkan bahwa ada pengakuan kubur kosong oleh pemimpin Yahudi sendiri. Matius 28 ayat 13 sampai 15. Jadi pemimpin Yahudi sendiri mengakui memang benar kubur itu kosong. Mereka mengklaim bahwa para murid telah datang mencuri tubuh Yesus, walaupun kita tahu ada prajurit yang berjaga-jaga, dan bahwa ada konsekuensi jika mereka melalaikan tugas mereka, yaitu nyawa mereka. Mengingat kedekatan penulisan Injil Matius dengan peristiwa yang dipersoalkan, klaim seperti itu akan mudah dibantah jika tidak benar. Jadi mengandung kebenaran. Karena jika Matius berbohong, laporannya tentang tanggapan orang Yahudi terhadap pernyataan kubur kosong dapat dengan mudah didiskreditkan karena banyak orang yang hidup pada saat peristiwa tersebut terjadi masih hidup ketika Injil Matius pertama kali beredar. Akan ada tantangan. Tetapi mengapa, menjadi pertanyaan, mengapa mereka menuduh murid-murid mencuri jenazah Yesus jika kubur itu masih berisi jenazah Yesus? Tuduhan yang dibuat oleh orang Yahudi adalah tuduhan palsu bahwa kubur itu kosong dengan tujuan menghancurkan gerakan kekristenan yang memberitakan bahwa kubur kosong itu sebagai bukti bahwa Yesus telah bangkit. Mereka mengatakan dicuri. Bahwa orang-orang Yahudi menuduh para murid Yesus mencuri tubuh Yesus dikuatkan oleh apologis Kristen Justin Martyr pada pertengahan abad kedua. Dan sekali lagi sekitar tahun 200 Masehi oleh Bapak Gereja Tertullian. Baik Justin maupun Tertullian berinteraksi dengan pendebat Yahudi pada zaman mereka, dan mereka berada dalam posisi untuk mengetahui apa yang dikatakan oposisi mereka. Mereka tidak hanya mengandalkan Injil Matius sebagai informasi, baik Justin maupun Tertullian menyebutkan detail spesifik yang tidak ditemukan dalam Injil Matius. Faktanya, ketiga penulis ini, Matius, Markus, Lukas, mengutip detail yang tidak disebutkan oleh yang lain. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tampak bahwa ada pengakuan awal orang Yahudi tentang kuburan yang kosong. Yang keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes melaporkan bahwa kubur Yesus ditemukan dalam keadaan kosong oleh para wanita. Poin ini sangat penting, mengingat sifat patriarkal Israel pada abad pertama. Meskipun benar bahwa dalam keadaan yang sangat terbatas pada waktu itu, wanita diizinkan untuk bersaksi di pengadilan. Namun, dalam masyarakat Yahudi abad pertama, kesaksian wanita jauh lebih berharga daripada kesaksian pria.
Siapapun yang berusaha mengarang cerita untuk meyakinkan orang lain bahwa Yesus telah dibangkitkan, tidak akan pernah menggunakan wanita sebagai saksi utama mereka. Setiap cerita yang dibuat-buat akan menampilkan murid-murid laki-laki seperti Petrus, Yohanes, atau Andreas sebagai penemu kubur kosong. Karena kesaksian laki-laki akan memberikan kredibilitas yang sangat dibutuhkan untuk cerita tersebut pada abad itu. Namun Injil melaporkan kepada kita sekalian yang hidup pada hari ini dan membaca kebenaran ini, bahwa sementara murid laki-laki Yesus meringkuk ketakutan di tempat persembunyian mereka karena adanya masa-masa penyiksaan, penangkapan orang-orang percaya kepada Yesus. Mereka bersembunyi dalam ketakutan mereka. Mereka bersembunyi daripada pihak berwenang. Para wanita lah pada waktu itu yang menjadi saksi paling awal dari kubur kosong itu. Jadi kita lihat sini, priakah atau wanitakah yang lebih berani? Tidak ada alasan bagi gereja mula-mula untuk mengarang skenario seperti itu kecuali itu benar. Mengapa orang-orang Kristen mula-mula menggambarkan kepemimpinan laki-laki mereka sebagai pengecut, kerdil, dan menempatkan perempuan sebagai saksi utama? Salah satu saksi wanita bernama Maria Magdalena yang hadir pada minggu pagi itu. Dikatakan dalam konteks Alkitab bahwa wanita yang bernama Maria Magdalena ini pernah dirasuki oleh 7 roh jahat oleh setan di awal hidupnya. Nah, sehingga membuatnya menjadi saksi yang kurang dapat diandalkan di mata banyak orang. Istilahnya pada hari ini, seorang pembohong, seorang kriminal, kesaksian mereka di pengadilan akan diragukan. Jadi mereka meragukan kesaksian Maria Magdalena dengan alasan bahwa dia pernah dirasuki roh jahat. Namun terlepas dari cacat bukti ini, orang-orang Kristen awal bersikeras bahwa saksi pertama kubur kosong itu sebenarnya adalah wanita. Karena bukan hanya Maria Magdalena saja yang hadir di sana. Ada wanita lain. Penjelasan yang paling mungkin dari desakan ini adalah bahwa para wanita ini adalah saksi awal dari kubur kosong yang bisu itu, dan bahwa orang Kristen awal tidak mau berbohong tentang hal itu meskipun sifatnya berpotensi memalukan. Keempat argumen yang barusan kita bahas ini membantu memberikan bukti kumulatif bahwa makam Yesus Kristus kosong pada Paskah pertama. Yang paling menarik adalah kesimpulan dari sejarawan, historian Michael Grant yang skeptis terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Jika kita menerapkan kriteria yang sama seperti yang akan kita terapkan pada sumber sastra kuno lainnya, maka buktinya cukup kuat dan masuk akal untuk mengharuskan kesimpulan bahwa makam itu memang diketemukan dalam keadaan kosong. Sebagai bukti Yesus telah bangkit seperti yang dikatakannya pada hari ketiga. Tentu saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita ini lebih dari sekedar makam kosong. Alasan kubur ini ditemukan kosong adalah karena orang yang dikuburkan di sana, yaitu Yesus Kristus, telah bangkit dari kematiannya mengalahkan maut. Death has been defeated. Yesus tidak hanya mengosongkan kuburnya melalui kebangkitannya, tetapi menampakkan diri kepada banyak orang, baik secara individu maupun dalam kelompok. Dan kebangkitannya dari kematian akan menjadi bukti yang pasti bahwa dia adalah seperti yang dia nyatakan. Anak Allah yang bangkit, satu-satunya harapan keselamatan kita. Bahkan kenaikannya ke surga pun setelah kebangkitannya disaksikan oleh 500 orang. Bukan 5 orang,
Bukan 50 orang, 500 orang. Bagaimana 500 orang dapat bersama-sama mengadakan kebohongan barengan? Mereka menyaksikan tentang ini. Mereka saksi yang hidup pada waktu itu. Mengapa penting bahwa Yesus bangkit dari kematian? Kebangkitan Yesus Kristus adalah salah satu dasar di mana kekristenan dibangun. Kelahiran Yesus dari seorang perawan, keilahian Kristus, penebusan dosa yang dilakukan Yesus, dan penyalipannya adalah kebenaran yang tidak pernah dapat dinegosiasikan, yang tanpanya kekristenan tidak ada. Karena jika Yesus tidak bangkit, maka kita masih tetap hidup di dalam dosa, mati di dalam dosa, maka sia-sialah pengharapan kita yang percaya kepada Kristus. Kita, menurut Alkitab, dikatakan Rasul Paulus, adalah orang yang paling malang karena percaya kepada kebohongan. Yang benar adalah Yesus telah dibangkitkan. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus ini yang berdiam di dalam kehidupan kita juga akan membangkitkan kita pada saatnya. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah klimaks atau puncak pencapaian yang selamanya memisahkan dia dari seluruh pemimpin agama lainnya yang pernah hidup atau yang akan muncul kembali hari-hari ini. Begitu banyaknya. Tidak ada tokoh agama lain di dalam sejarah yang pernah menubuatkan kematian dan kebangkitannya sendiri dan kemudian menggenapi. Kecuali Kristus yang menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya sendiri. Dia satu-satunya yang menubuatkan ini. Tidak ada tokoh agama lain. Fakta bahwa Yesus bangkit dari kematian penting karena menggenapi nubuatan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Yesus menubuatkan kebangkitannya. Tertulis dalam Markus 8 ayat 31. Demikian pula Perjanjian Lama, Mazmur 16 ayat 10 sampai 11. Yesaya 53 ayat 12. Pemerintahan Romawi menjadikan penyalipan sebagai bentuk hukuman mati yang sangat keji. Banyak orang disalibkan karena kejahatan mereka. Karena apa? Karena mereka menghina kaisar pada waktu itu. Jadi fakta penyalipan dan penguburan Yesus sendiri belum menentukan perbedaannya karena banyak orang yang mengalami nasib yang sama, yaitu sama-sama disalib dan bersama dengan Yesus. Ada dua penjahat lain yang disalibkan. Namun tubuh orang-orang lain itu yang ikut disalibkan masih berada di dalam kuburan mereka. Makam Yesus kosong. Lukas 24 ayat 24. Jika Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, tidak ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa dia adalah seperti yang dia katakan. Tetapi kebenarannya adalah bahwa ia bangkit dari kematiannya, menegaskan klaimnya sebagai Allah. Matius 27 ayat 63, Matius 28 ayat yang ke-6 sebagai referensi pembelajaran kita. Kenyataan bahwa Yesus bangkit dari kematian juga penting karena pembenaran kita bergantung padanya. Jika Kristus tidak bangkit, bagaimana mungkin kita dibenarkan di dalam Dia? Dia yang juga mati. Kita memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati untuk dapat menyelamatkan kita. Dia harus hidup, dia harus bangkit. Dia Allah yang hidup. Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Juru selamat yang mati juru selamat yang mati tidak dapat menyelamatkan. Tetapi kita memiliki juru selamat yang hidup selamanya, yang membenarkan kita dan yang menjadi perantara bagi kita. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Kenyataan bahwa Yesus bangkit dari kematian merupakan dasar iman kita yang paling teguh. 1 Korintus 15 adalah penjelasan rinci tentang pentingnya kebangkitan Yesus Kristus. Ayat 14 dari 1 Korintus 15 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ayat 17. Dan di dalam ayat 14 dan di dalam ayat 18 dikatakan, dan orang percaya yang telah mati di dalam Kristus juga akan binasa jika ia tidak dibangkitkan. Mengapa kebangkitan tubuh Yesus Kristus itu begitu pentingnya? Karena ini klimaksnya. Kebangkitan tubuh Yesus Kristus adalah peristiwa yang sangat penting, bahkan paling penting dalam sejarah dan di dalam iman orang Kristen. Memberikan bukti yang tak terbantahkan bahwa Yesus adalah seperti yang Dia katakan. Dia anak Allah. Kebangkitan bukan hanya pengesahan tertinggi dari keilahiannya, kebangkitannya juga mengesahkan kitab suci yang menubuatkan kedatangan dan kebangkitannya. Dua-duanya digenapi. Dia datang, dilahirkan melalui perawan Maria, digenapi. Dia menderita sengsara, digenapi. Dia dibangkitkan, digenapi. Segala sesuatunya yang dinubuatkan sekian banyak telah digenapi. Selain itu, hal itu membuktikan klaim Kristus bahwa ia akan dibangkitkan pada hari ketiga adalah benar. Nah, di sini kita lihat ya, Yesus mati jam 3 sore hari Jumat. Dari waktu ke waktu lagi dan lagi orang bertanya, kok bisa 3 hari ya? Kalau hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, itu kan 2 hari. Ya, karena sistem kalender kita dan sistem waktu kita berbeda dengan orang Israel. Orang Israel memulai waktu mereka pada waktu matahari tenggelam. Pada jam 6 sore sekitar itu. Yesus disalibkan jam 3 sore. Antara jam 3 sore sampai matahari tenggelam pada jam 6 sore. Hari Jumat itu dihitung sebagai 1 hari. Jumat jam 6 sore, Sabat dimulai dan berakhir pada hari Sabtu jam 6 sore. Sabat berakhir. Dan mulai Sabtu jam 6 sore itu dimulai hari pertama, hari Minggu. Dan Yesus bangkit subuh pada hari Minggu. Itu hari ketiga. Hari Jumatnya dihitung sendiri. Sabtunya sudah lewat. Jam 6 sore masuk hari ketiga pada minggunya. Jika tubuh Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tidak memiliki juru selamat. Kita tidak memiliki keselamatan. Dan kita tidak memiliki harapan hidup kekal. Bagaimana kita mungkin mendapatkan harapan? Dia tidak bangkit. Kenyataannya adalah dia bangkit. Dan di dalam dia yang dibangkitkan, kita memiliki akan harapan hidup kekal. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, iman kita jika Yesus tidak dibangkitkan akan sia-sia. Dan kuasa Injil yang memberi kehidupan akan dilenyapkan sama sekali. Karena nggak ada berkuasa. Tidak ada kuasanya. Karena dia bangkit, Injil memiliki kuasa. Karena kehidupan kekal itu bergantung pada kebangkitan tubuh Kristus, maka kebangkitan Kristus telah menjadi sasaran serangan besar setan terhadap gereja. Dengan demikian, kebangkitan tubuh Kristus telah diperiksa dan diselidiki dari setiap sudut dan dipelajari tanpa henti oleh banyak sarjana, teolog, profesor, dan lain-lain selama berabad-abad. Dan meskipun sejumlah teori telah mendalilkan upaya untuk menyangkal peristiwa penting ini, tidak ada bukti sejarah yang kredibel yang akan memvalidasi apapun selain kebangkitan tubuh literalnya. Di sisi lain, terdapat bukti yang jelas dan banyak serta meyakinkan tentang kebangkitan tubuh Yesus Kristus sebagai kebenaran yang absolut. Meskipun demikian, sejak dari orang-orang Kristen di Korintus kuno hingga banyak orang yang hidup saat ini, kesalahpahaman tetap ada sehubungan dengan aspek-aspek tertentu dari kebangkitan juru selamat kita. Mengapa kebangkitan tubuh Kristus itu begitu penting? Pertanyaan ini diajukan oleh sekelompok orang. Tidak bisakah kebangkitannya hanya bersifat rohani? Mengapa dan bagaimana kebangkitan Yesus Kristus menjamin kebangkitan tubuh orang percaya? Apakah tubuh kebangkitan kita akan sama dengan tubuh duniawi kita? Jika tidak, akan seperti apa tubuh
kebangkitan itu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini terdapat dalam pasal 5, dalam pasal 15 surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi 1 Korintus pasal 15. Sebuah gereja yang ia dirikan beberapa tahun sebelumnya selama perjalanan misionarisnya yang kedua. Selain bertambahnya faksi di gereja Korintus yang masih muda itu, ada kesalahpahaman yang merajalela tentang beberapa doktrin utama Kristen, termasuk doktrin kebangkitan. Meskipun banyak orang Korintus pada waktu itu menerima bahwa Kristus telah dibangkitkan, tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 1 dan ayat 11, mereka sulit percaya bahwa mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dapat atau akan dibangkitkan suatu hari kelak. Okelah Yesus bangkit, tapi masa kami yang percaya kepada Kristus juga akan dibangkitkan? Merupakan pertanyaan yang lain. Nah, pengaruh berkelanjutan dari pihak Gnostik yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang rohani adalah baik, sedangkan sesuatu yang fisik seperti tubuh kita pada hakikatnya jahat. Pengertian berdasarkan filsafat Gnostik ini bertanggung jawab atas kebingungan mereka mengenai kebangkitan mereka sendiri. Oleh karena itu, gagasan tentang mayat yang menjijikkan yang dibangkitkan untuk selama-lamanya sangat ditentang oleh beberapa orang dan tentu saja oleh filsuf Yunani pada masa itu. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-32. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian besar orang Korintus memahami bahwa kebangkitan Kristus bersifat jasmani dan bukan rohani. Tubuh Kristus itu dibangkitkan. Lagi pula, kebangkitan berarti bangkit dari antara orang mati. Artinya tubuh yang mati kembali hidup. Mereka mengerti roh tidak dapat mati. Dan pada saat kematian fisik terjadi, maka roh manusia segera kembali kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat ke-8. Jadi kebangkitan roh tidak masuk akal. Karena roh tidak pernah mati selamanya. Dan karena itu tidak pernah akan dibangkitkan. Jadi yang dibangkitkan itu adalah tubuh yang mati sebagai upah dosa. Dan Yesus telah mengalahkan maut. Upah dosanya. Maut dikalahkan. Death, where is your sting? Jelas di dalam hal ini. Dikalahkan di dalam hal ini. Jadi yang dibangkitkan adalah tubuh. Selain itu, mereka menyadari bahwa kitab suci serta Kristus sendiri menyatakan bahwa tubuhnya akan bangkit kembali pada hari ketiga. Kitab suci juga memperjelas bahwa tubuh Kristus tidak akan mengalami pembusukan, sama sekali tidak. Tuduhan yang tidak masuk akal jika tubuhnya tidak dibangkitkan. Terakhir, Kristus dengan tegas mengatakan kepada murid-muridnya bahwa tubuhnya lah yang dibangkitkan. Roh tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Lukas 24 ayat 39. Aku punya daging loh, aku punya tulang loh. Ini tubuh kemuliaanku. Dia dapat tembus pada waktu pintu terkunci semuanya. Akan tetapi, sekali lagi, perhatian orang-orang Korintus adalah mengenai kebangkitan pribadi mereka. Oleh karena itu, Paulus berusaha meyakinkan jemaat Korintus bahwa karena Kristus bangkit dari kematian, mereka juga akan bangkit dari kematian suatu saat nanti. Kristus dan kita selaku orang yang percaya kepada Kristus harus berdiri atau jatuh bersama-sama. Karena kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 13 mengatakan itu. Tetapi yang benar seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 20-22 adalah yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. 22. Karena sama seperti semua orang mati
dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, ketika Yesus Kristus dibangkitkan, dia, Yesus Kristus, menjadi buah sulung. First fruit dari semua orang yang dibangkitkan dan hidup permanen. Tertulis dalam Kolose 1 ayat ke-18. Orang Israel tidak dapat memanen hasil panen mereka sepenuhnya sampai mereka membawa buah sulung. Itu adalah sampel yang representatif ya. Mereka membawa buah sulungnya. Baru kemudian mereka dapat memanen sisanya. Artinya mereka membawa buah sulung sebagai sampel yang representatif ini kepada para imam. Sebagai persembahan kepada Tuhan. Imamat 23 ayat 10. Inilah yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 20-22. Kebangkitan Kristus sendiri adalah buah sulung dari kebangkitan panenan orang mati yang percaya. Setelah dia dibangkitkan sebagai yang sulung, kita yang lainnya menyusul. Bahasa buah sulung yang digunakan Paulus menunjukkan sesuatu untuk diikuti. Buah sulung dari panen dibawa, sisanya panen menyusul. Yesus sebagai buah sulung bangkit, sisa kebangkitan bagi orang percaya menyusul. Artinya, setelah Yesus sebagai buah sulung dibangkitkan, maka sisanya semua orang yang percaya kepadanya, yaitu seluruh orang percaya lain, akan mengikuti kebangkitannya. Pengertian ini berkaitan erat dengan pengertian bahwa orang Israel dapat memanen hasil panen mereka seluruhnya setelah mereka membawa buah sulung kepada para imam sebagai persembahan kepada Tuhan. Dengan ini, kita dapat melihat dan mengerti bagaimana kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan kita. Kebangkitannya harus mendahului kebangkitan kita sebagai yang sulung di antara orang mati yang dibangkitkan. Dan untuk menghilangkan kekhawatiran orang-orang Korintus dengan menghubungkan roh dengan apa yang dianggap sebagai tubuh yang tidak diinginkan, Paulus menjelaskan mereka sekalian orang Korintus ini sifat tubuh kebangkitan kita dan bagaimana perbedaannya dengan tubuh duniawi kita. Paulus menyamakan tubuh duniawi kita yang telah mati dengan benih. Dan Tuhan pada akhirnya akan menyediakan tubuh yang lain. Yang akan menjadi seperti tubuh kebangkitan Kristus yang mulia. Tubuh kemuliaan. Pada waktu rapture pun tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Agar kita sekalipun di dalam ruangan tertutup dapat bertemu dengan Kristus di awan-awan. Kalau enggak ya para benjol lah kita. Mana mungkin harus melalui tubuh kemuliaan supaya kita dapat tembus dinding, tembok, ceiling, dan semuanya ini. Paulus pada akhirnya menjelaskan lebih lanjut kepada orang Korintus tentang kebangkitan yang sesungguhnya yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Saya kutip dan kemudian saya berikan summary-nya. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Nah, closing statement saya, summary saya adalah sebagai berikut. Yesus bangkit dari kematian yang merupakan klimaks kepercayaan orang Kristen. Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tetap hidup dalam dosa dan akan mati dalam dosa. Dan Paulus menyajikan peristiwa itu sebagai satu-satunya hal yang memberi kita harapan dalam hidup ini, yaitu kebangkitan Kristus. Juru selamat kita harus juru selamat yang hidup. Kristus adalah yang pertama bangkit secara permanen dari kematian. Setelah bangkit tidak mati lagi. Lazarus yang dibangkitkan mati lagi. Kristus yang bangkit tidak mati selama-lamanya. 1 Korintus 15 ayat ke-20. Nah, hal ini membuka jalan bagi kebangkitan di masa depan bagi semua orang yang percaya. Karena dia sebagai buah sulung yang dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 22-23. Klaim Yesus bahwa dia memiliki kuasa untuk menganugerahkan hidup kekal dapat dipercaya karena dia sendiri telah mengalahkan maut. Roma 8 ayat 11, Yohanes 3 ayat 16-18, Yohanes 10 ayat ke-28. Karena Kristus telah bangkit dari mati,
maka semua orang percaya pada Kristus ini suatu saat kelak juga akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan seperti tubuh kemuliaan yang dimiliki Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Engkau terus berbicara. Memberi penjelasan lebih lanjut bagi kami. Dan bukan hanya kami mengerti, tapi kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Menyebabkan engkau naik dan tidak pernah turun. Dia berkati engkau saat engkau masuk. Dia berkati engkau saat engkau keluar. Dia berkati bakulmu. Dia berkati tempat adonanmu. Dia berkati kandunganmu. Dia berkati rumah tanggamu. Dia berkati pekerjaanmu. Dia berkati kesehatanmu. Apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Dan bila kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita menerima berkat, berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa kembali minggu depan atas izin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.